Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Winandari Putra dengan NIM 24 Jadi pada video kali ini saya akan membacakan 11 EKG yang ditugaskan oleh Dr. Muhammad Waski Liandri, Magister Kesehatan. Baik, kita lanjut ke video. Baik, jadi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yakni dari kasus terjadi sinus anterior. Nah, yang pertama itu yang perlu kita lihat, yakni ada di bagian irama. Irama ini apabila diikuti dengan QRS, P-nya diikuti dengan QRS, berarti dia iramanya positif. Tapi juga bisa kita lihat di faktor lain. Ini dia sinus. Nah, karena dia tadi, tapi kita hitung dulu. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan. Jadi kita kira-kira aja sekitar 2 kotak. Berarti ini dia. Nah, aksisnya kita lihat lagi di lead 1, lead 2 serta AVS. Lead 1-nya dia positif, lead 2-nya negatif, lead 2-nya juga negatif. Berarti kita simpulin berarti dia LAD. Nah, kita gelombang P-nya kita lihat apakah gelombang P-nya ini tingginya lebih dari 2,5 dan pelebarannya itu sekitar 3. Apabila selain daripada itu berarti normal aja. Sekalian juga kita lihat interval PR-nya. Apabila dia tuh di bawah 3 dan juga lebih daripada 5, berarti itu sudah tidak normal. Normalnya itu sekitar 3 sampai dengan 5. Berarti gelombang P dan juga interval PR-nya itu normal. Selanjutnya kita ke kompleks QRS. Nah, untuk QRS-nya ini bisa kita lihat dia itu terdapat Q-wave di sedangkan V1 serta V1 serta V2. Nah, berarti dia terdapat Q-wave di V1 dan V2. Selanjutnya kita yang ke R. Apakah R ini terdapat dari tinggi sendiri atau tidak, atau normal aja? Nah, bisa kita lihat di sini berarti dia itu normal aja. Nah, selanjutnya kita ke segmen ST. Segmen ST ini bisa kita lihat apakah dia terdapat inversi maupun elevasi. Nah, kita lihat di bagian sini. Nah, dia terdapat ST elevasi di bagian V2 serta V3. Gelombang T-nya kita lihat. Baik, untuk gelombang T-nya normal aja. Berarti bisa kita simpulin buat kasus ini dia tuh hasilnya tadi sinus. Kayak sinus infak anterior. Kita lanjut ke video. Oke, kita lanjut ke video yang kedua, yakni mengenai kasusnya itu adalah WPW sindrom, RBBB dan juga infak anterior. Sama seperti yang tadi, kita lihat dulu iramanya. Nah, untuk di kasus ini iramanya itu P-nya itu di belakang QRS. Udah itu berarti iramanya ini junctional karena P-nya itu di belakang QRS.
persisnya kita lihat sama seperti yang tadi di lead 1, lead 2 serta F. Kalau lead 2 itu berarti dia LAD. Kalau negatif ini positif, negatif, ini juga negatif, berarti LAD. Nah, selanjutnya kita ke gelombang piar. Nah, jadi untuk di kasus ini gelombang piarnya itu terdapat pemendekan. Untuk gelombang P nya itu dia normal aja. Selanjutnya kita ke QRS. Untuk QRS ini saya lihat ini terdapat ST elevasi. Selanjutnya kita lihat yang R nya lagi. Nah, kalau yang R nya ini untuk yang R nya ini dia terjadi di V3 dan juga V4. Di V4. Selanjutnya kita ke segmen ST. Ini juga bisa yang kita sebut itu RSR. Selanjutnya kita ke segmen ST. Nah, itu terdapat di sini. Itu terdapat ST elevasi. Selanjutnya kita ke gelombang T. Gelombang T nya itu bisa kita lihat di sini. Gelombang T nya itu normal aja. Berarti untuk kasus yang kedua ini kita simpulin yaitu WPW sindrom, RBBB dan juga inferior. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya. Pada video yang ketiga kita akan menjelaskan mengenai kasus hipertrofi ventrikel kiri, hipertrofi atrium kiri, dan juga infark inferior dan juga iskemi. Nah, seperti biasa kita lihat dulu iramanya. Apakah iramanya ini diikuti dengan QRS? Kalau seperti yang kita lihat di sini iramanya itu diikuti dengan QRS, berarti sinus. Nah, untuk rate-nya ini kalau kita hitung lagi irama ini 4 kotak besar, jadi di 75. Ini kita lihat satu dan juga F ini positif, lead 1 dan juga F ini positif, lead 2 nya negatif, maka F nya juga negatif. Berarti kita simpulin berarti hasilnya itu LAD. Selanjutnya kita ke gelombang P. Untuk
playnya ini dia tuh seperti kita dia tuh playnya itu terdapat bentuk seperti bentuk huruf M. Jadi sebenarnya nggak terlalu jelas sih. Berarti kita simpulin dia tuh mitral, makanya itu hasilnya itu hipertrofi atrium kiri. Selanjutnya kita ke infrarofik ya. Kita ke infrarofik R, saya tahunya tropiannya 4, normal tidak lebih daripada 5 dan juga tidak kurang daripada 3. Selanjutnya kita ke Q, kita ke QRS. Nah berarti untuk Q nya itu normal aja soalnya. Selanjutnya kita ke yang R. R ini jadi dia tuh perlu dihitung karena di gambarnya ini tidak terlalu kelihatan, jadi agak sedikit kita kira-kira. Berarti 15, 15 sama 3, 18. Nanti S ini berarti dia 24, 18. Berarti dia tuh R nya itu 42, makanya dia itu hipertrofi ventrikel kiri. N-nya Q nya tadi normal. Jadi hipertrofi ventrikel kiri. Selanjutnya kita ke segmen ST. Bisa kita lihat dia tuh terjadi dia tuh dikasih ini dia terjadi ST elevasi. Itu kita tulis ST elevasi. Selanjutnya kita ke gelombang T. Jadi pada di kasus ini dia tuh T-nya tuh T inversi. Jadi kita simpulin untuk kasus yang ini dia tuh hipertrofi ventrikel kiri dan juga hipertrofi atrium kiri serta inferior dan juga iskemi. Baik, kita lanjut ke video yang keempat. Nah, pada di kasus ini kita membahas mengenai EKG. Nah, untuk hasilnya itu dia tuh semuanya normal. Ya, jadi kita sama seperti yang biasa
kita lihat dulu P nya ini apakah dia itu diikuti dengan QRS. Nah, P nya itu diikuti dengan QRS, berarti dia itu normal sinus. Selanjutnya kita lihat untuk D ini positif ketemu positif, berarti yaitu normal aksis. Untuk beratnya tadi kita hitung nanti dia 4 kotak besar, 300 dibagi 4 berarti 75. Itu normal. Kita lihat gelombang P dan juga interval PR. Nah, untuk gelombang P serta interval PR nya itu, gelombang P nya itu tingginya tidak lebih daripada 2,5, sedangkan lebarnya itu tidak lebih daripada 3. Nah, untuk interval PR dia itu sekitar 3-5, berarti dalam kasus ini dia masih normal semua. Selanjutnya kita ke kompleks QRS. Nah, kita lihat QRS nya ini dia juga normal serta N nya juga normal, tidak ada yang tinggi. Selanjutnya kita ke segmen QRS. Segmen QRS ini kita lihat dia itu masih segaris semua. Nah, itu normal. Selanjutnya kita lihat di gelombang T apakah dia ini nah, untuk gelombang T nya juga normal, jadi bisa kita simpulin di kasus yang ini dia tuh masih normal semua. Oke, kita lanjut. Oke, baik, ini di video yang kelima kita akan membahas mengenai RBBB dan juga infark inferior. Seperti biasa, yang perlu kita lihat itu yang pertama ada di irama. Nah, kita lihat ini berarti sinus. Nah, beratnya ini kita hitung lagi. Kotak besar berarti 300 bagi 4 berarti 75, berarti dia normal. Selanjutnya kita ke aksis kita lihat di bagian LED 1 dan juga AVF. LED 1 positif, AVF nya juga positif, berarti dia itu normal aksis karena dia plus. Selanjutnya kita ke gelombang P dan juga ke interval PR. Nah, untuk gelombang P serta interval PR nya itu normal, masih dalam batas normal. Selanjutnya kita ke QRS. Yang pertama kita lihat
bagian Q-nya dulu. Nah, kita lihat untuk Q-nya ini sepertinya normal aja. Namun untuk yang R-nya ini dia terdapat pelebaran gelombang R. Ini namanya pelebaran. Selanjutnya kita ke segmen ST. Nah, untuk segmen ST ini kita lihat dulu kepada yang versi sini, ke sini, dan juga BKF. Nah, jadi untuk segmen ST ini dia terdapat ST elevasi di lead 1, lead 2 serta VF. Baik, selanjutnya kita ke yang terakhir, yakni di gelombang T. Kita lihat untuk gelombang T nya itu dia terdapat inversi di V1, V2 serta di sini di FPF. Maka dari itu untuk hasil dari EKG pada yang kelima ini dia tuh RBPB serta terjadi valve inferior. Baik, selanjutnya kita lanjut ke video yang ke nomor 6. Baik, kita lanjut ke video yang ke-6. Nah, pada kasus kali ini kita membahas mengenai PVC. Nah, jadi seperti yang biasa, kalau kita lihat itu iramanya. Nah, kita lihat untuk iramanya ini dia terbalik. Nah, untuk iramanya ini ventrikular. Kita red. Berarti 300 dibagi 5. Nah, kita lihat LAD-nya seperti yang biasa tadi, positif, negatif berarti LAD. Selanjutnya kita lihat di gelombang P dan juga di interval PR. Nah, untuk gelombang P serta interval PR-nya tuh dia negatif, positif normal keduanya. Selanjutnya kita ke kompleks QRS. Nah, kita lihat dulu Q-nya itu dia terdapat untuk Q-nya ini itu normal.
hipertrofi ventrikel kiri. Nah, kita lanjut ke segmen ST. Untuk segmen ST ini kayaknya seperti kita lihat dia normal aja. Kita ke gelombang T. Nah, kita lihat di gelombang T ini dia juga normal semua. Nah, jadi pada kasus ini bisa kita simpulin diagnosisnya itu PVC atau biji mini. Baik, kita lanjut ke video yang ke-7. Baik, kita lanjut ke video yang ke-7. Nah, pada ini kita akan membahas mengenai infark anterior akut. Nah, seperti biasa yang kita lihat dulu tuh iramanya ini dia ikuti dengan QRS, berarti dia sinus normal. Selanjutnya kita lihat ke aksis. Ini positif, tapi ininya negatif, berarti dia tuh positif, berarti ada aksis. Nah, kita lanjut lihat ke gelombang P serta interval PR. Nah, untuk kedua ini sepertinya itu normal karena dia tidak lebih dari 2,5 serta 3, dan juga tidak lebih dan tidak kurang daripada 3 sampai dengan 5. Berarti untuk kedua ini normal aja. Selanjutnya kita ke bagian kompleks VRS. Biasanya keduanya itu normal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke segmen ST. Kita lihat dia terdapat ST elevasi di V3 sama V4. Selanjutnya kita ke gelombang T. Nah,
untuk gelombang T nya itu sepertinya normal aja. Jadi untuk kasus yang ini bisa kita simpulkan dia itu hasilnya itu invert anterior akut. Baik, kita lanjut ke video yang ke-8. Oke, jadi kita lanjut ke video yang ke-8. Nah, pada video yang ke-8 ini kita akan membahas mengenai kasus tadi ventricle. Baik, seperti biasa kita hitung dulu iramanya. Selanjutnya kita hitung nah, jadi tadi karena dia lebih daripada 1. Selanjutnya untuk aksisnya ini positif, negatif, berarti dia LAD. Nah, untuk gelombang P dia tuh di sini dia tidak terlihat, maka dari itu interval pair-nya juga tidak bisa kita hitung. Jadi jadi itu. Lanjut kita lihat kiarnya. Nah, untuk kiarnya ini dia sepertinya jadi kita lanjut ke segmen T. Untuk segmen segmen ST ini dia tuh mengalami bergeser ke arah yang berlawanan dengan QRS. Bisa dilihat di gambar sini. Selanjutnya di T ini dia mengalami T inversi. Nah, seperti yang ada di sini V3, V6, V3, V5, V4. Maka dari itu diagnosis yang sesuai itu ialah takikardie ventricular. Oke, mungkin itu aja video yang ke-8. Kita lanjut ke video baik, kita lanjut ke video yang ke-9. Nah, pada kasus kali ini kita akan membahas mengenai invert anterior. Nah, seperti yang biasa kita lihat dulu iramanya. Apabila P-nya itu diikuti dengan QRS berarti jadi sinus. Ya, P, Q, R, S, berarti dia sinus. Coba kita hitung lagi rate-nya. Kalau ini gambarnya jelas daripada yang lain, berarti ini bisa kita kasih 2, 3, angka 4 kotak besar, berarti 300 dibagi 4 berarti 75 normal. Setelah itu kita lihat aksisnya. Kalau ini positif, terus tuh vape-nya juga positif, berarti dia normal aksis. Itu kita lihat gelombang P dan juga interval PR. Ini kayak tuh nah, untuk gelombangnya ini normal sekitar 4 untuk PR-nya, dan juga untuk P-nya itu sekitar 2 karena kotak kecilnya itu tidak terlihat, jadi kita pakai perkiraan aja. Nah, kedua itu masih tahap normal semuanya, berarti kita tulis normal. Selanjutnya kita ke QRS. Kita lihat
tidak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah atau panjang ke bawah, jadi dia normal aja keduanya. Selanjutnya kita ke segmen ST. Nah, di segmen ST ini kita lihat untuk garisnya ini sama semua, berarti tidak ada kelainan di segmen ST, berarti normal. Selanjutnya kita ke gelombang T. Nah, gelombang T ini terlihat dia terdapat inversi di V3 sama V4, berarti dia terdapat inversi. Normal. Nah, jadi berdasarkan kasus ini untuk diagnosis satu yakni valve anterior. Oke, itu dulu. Baik, kita lanjut ke video yang ke-10. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus infark anterior dan juga bradycardisinus. Sama kayak video sebelumnya, kita lihat dulu irama dan lain-lainnya. Apabila dia diikuti QRS, berarti iramanya ini P. Q, R, S, T. Berarti dia sinus. Nah, kita hitung rep. Sama dia ini 1, 2, 3, 4, 5,5. Berarti berarti dia ini bradikardi karena kurang dari 60. Kalau lebih dari 100 bradikardi. Setelah itu kita lihat aksisnya. Lead 1 dia positif. Selanjutnya di AVF juga kita lihat dia positif, berarti dia normal aksis. Ini lalu kita lihat gelombang P serta interval PR. Apakah dia lebih tinggi daripada 2,5, lebarnya 3, dan juga lebih daripada 3 sampai 5 untuk interval PR. Sepertinya masih normal keduanya, berarti kita tulis normal. Selanjutnya kita lanjut ke QRS. Di QRS ini kita lihat Q-nya Q-nya normal. Selanjutnya kita lihat R-nya, tidak ada yang meninggi dan juga tidak ada yang rendah. Nanti keduanya ini masih tahap normal. Selanjutnya kita lihat di segmen ST. Nah, untuk segmen ST ini bisa kita lihat dia itu terdapat elevasi di V3 serta V4. Selanjutnya kita lihat di gelombang T. Nah, di gelombang T ini bisa kita lihat di V3
ini terdapat T-inversi di V3 serta V6. T-inversi V6. Nah, maka dari itu dia tuh memiliki diagnosis seperti di awal, infra anterior body sinus sesuai ini tadi. Oke, mungkin itu aja dari video yang ke-10. Kita lanjut ke video yang terakhir yang ke-11. Oke, kita lanjut ke video yang terakhir yang ke-11. Kita akan membahas mengenai komplit AV block 28 per menit. Seperti yang video selanjutnya sebelumnya, kita lihat dulu di AV blocknya ini dia tuh apakah sinus atau apa. Berarti dia sinus. Selanjutnya kita hitung rate-nya. Nah, di sini ada rate ada 12, 300 bagi 12. Beli 12 berarti 2000. Berarti dia tuh beradik-adik. Berarti dia sinus beradik-adik. Untuk sisnya kita lihat di sini positif. Contohnya ini juga positif. Nah, berarti dia tuh non akses. Kemudian kita lihat gelombang P dan juga gelombang R. Gelombang P dan juga interval R. Untuk gelombang P serta PR itu normal. Angkanya masih sama seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya. Kita lanjut ke kompleks QRS yang di Q ini. Jadi Q ini dia tuh sepertinya normal aja, namun di bagian sini dia QRS-nya itu hilang. Nanti kita tulis saja. Nah, karena R ini dia tuh hilang, maka itu dia menandakan dia tuh bradikadi aritmia ekstrim. Dan itu sesuai dengan diagnosis ini. Nah, kita lanjut ke segmen ST. Kemudian kita lihat sebenarnya normal semua. Jadi semua ST masih normal. Kita lihat T-nya apakah ada T-inversi. Sepertinya juga tidak ada. Berarti kedua ini masih normal. Jadi gejalanya itu dimulai dari sini. Dari itu dia sesuai dengan diagnosisnya itu, yakni komplit AV block 28 menit. Nah, mungkin itu saja dari video keseluruhan EKG yang berjumlah 11 ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.